Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pertama, bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama Zoom meeting kali ini dengan dalam rangka presentasi wawancara tanaman obat keluarga dengan mata kuliah biologi terapan. Yang terhormat Ibu dosen pengampu biologi terapan kali ini yaitu Ibu dosen Tuti Lestari SSI MSI dan juga teman-teman yang telah menyaksikan video kami kali ini. Sebagai moderator, izinkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Serli Wulandari dengan NIM 23231083, saya Azizah Dayuni dengan NIM 23231045, dan Elsie Permatasari dengan NIM 23231103, Rafa Ferdagani NIM 23231023, dan Adilah Wazna NIM 23231083. Baiklah, materi pertama yaitu latar belakang kenapa tanaman obat keluarga ini dibudidayakan akan kami bahas di sini yang akan dijelaskan oleh Rafa Ferdagani. Kepada Rafa disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Di mana di sini latar belakangnya itu tentang obat tradisional yang dikenal sebagai bahan atau ramuan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian, atau galenik, ataupun campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan oleh pengobatan dalam waktu yang sangat lama oleh masyarakat. Obat tradisional di Indonesia sangat besar perannya dalam pelayanan kesehatan, sehingga di sini obat tradisional itu sangat berpotensi untuk dikembangkan. Next. Adapun pengertian dari tanaman obat keluarga ini atau toga, ini merujuk pada sekelompok tanaman yang telah lama dikenal dan digunakan oleh masyarakat untuk keperluan pengobatan, perawatan kesehatan, dan pemeliharaan kesehatan secara alami. Pada konsep toga mencakup berbagai jenis tanaman yang memiliki potensi untuk memberikan manfaat kesehatan, baik dalam bentuk pengobatan langsung maupun sebagai bahan baku dalam industri farmasi. Next. Selanjutnya yaitu ada teknik budidaya tanaman obat keluarga. Di sini yang pertama yaitu adanya pemilihan lokasi dan media tanam. Untuk pemilihan lokasinya itu dengan memilih tempat yang terkena sinar matahari langsung minimal 4-6 jam sehari. Kemudian tempatnya itu juga harus terlindung dari banjir dan memiliki sirkulasi udara yang unik, yang baik. Untuk bisa ditanam di halaman rumah dan pot ataupun polybag tanamnya sendiri yaitu dengan mencampurkan tanah yang gembur, kompos ataupun pupuk kandang dan sedikit pasir agar air tersebut tidak mudah meresap. Nah, media ini harus subur dan tidak mengandung bahan kimia yang berbahaya. Ya, sekitar 6-7 itu disebut dengan netral sampai sedikit asam. Untuk yang kedua yaitu adanya perawatan tanaman. Perawatan tanamannya itu ada penyiraman dengan cara melakukan secara rutin 2 kali sehari, pagi dan sore, terutama saat musim kemarau. Untuk pemupukannya dengan menggunakan pupuk organik seperti kompos, pupuk kandang, atau cairan mol. Pemupukan ini juga bisa dilakukan 2-3 minggu sekali untuk menjaga kesuburan. Nah, untuk penyiangannya di sini dengan membersihkan gulma atau rumput liar agar tidak mengganggu pertumbuhan tanaman obat. Bisa juga kita memangkas daun atau ranting yang kering dan tidak produktif agar tanaman tetap sehat. Nah, yang ketiga di sini adanya pengendalian hama dan penyakit. Di sini kita bisa melihat ada hama yang umum menyerang yaitu ada ulat, kutu daun, belalang, ataupun siput. Nah, penyakit yang sering muncul di sini jamur, bercak daun, busuk akar juga. Kemudian cara pengendaliannya di sini dengan menggunakan pestisida larutan bawang putih dan cabai dengan menyemprotkan ke daun tersebut. Nah, kemudian juga bisa dengan air rendaman tembakau dan sabun cair encer.
Nah, pastikan tidak terlalu lembab karena ini bisa memicu jamur. Kemudian kita juga harus menjaga kebersihan area tanam dan buang daun atau bagian tanaman yang sakit. Baik, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rafa Verdagani. Untuk materi selanjutnya yaitu khasiat dan jenis tanaman obat keluarga yang akan disampaikan oleh Sherly Wulandari. Kepada Sherly, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis tanaman yang ditanam oleh narasumber. Di sini yang pertama itu ada kunyit putih. Kunyit putih ini manfaatnya yaitu untuk membantu meredakan peradangan, gangguan pencernaan, dan nyeri haid. Selain itu, kunyit putih ini juga bersifat antibakteri, anti jamur, dan mengandung antioksidan yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Lalu yang kedua ada serai. Serai ini manfaatnya yaitu untuk meredakan masuk angin, sakit perut, batuk, dan juga demam. Lalu yang ketiga ada tanaman bidara. Tanaman bidara ini bisa digunakan bermanfaat untuk membantu melancarkan pencernaan hingga meningkatkan kesehatan kulit. Next. Lalu selanjutnya ada kunyit, yaitu kunyit biasa, bukan kunyit putih. Kunyit biasa ini manfaatnya dapat meningkatkan tahan tubuh dan mampu menghambat pertumbuhan sel kanker. Lalu yang kelima ada mengkudu. Mengkudu dapat meningkatkan daya tahan tubuh, lalu meredakan peradangan dan menurunkan tekanan darah. Selain itu, mengkudu juga dikenal sebagai sumber antioksidan, antibakteri, dan dapat membantu mempercepat regenerasi sel tubuh. Lalu ada jahe. Jahe dapat meredakan mual, mengatasi nyeri sendi, lalu menurunkan kadar gula darah, serta meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Next. Lalu yang ketujuh ada labu siam. Labu siam ini dapat melancarkan pencernaan, lalu juga bisa membuat wajah awet muda, bahkan mencegah kanker. Lalu yang kedelapan ada tapak liman. Adapun manfaatnya yaitu untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mengatasi infeksi saluran kemih, meredakan peradangan, menurunkan demam, mengatasi gangguan pencernaan, dan membantu pengobatan hepatitis. Lalu yang kesembilan ada temulawak. Temulawak dapat membantu pencernaan, mengatasi peradangan, mendukung kesehatan hati, melindungi kulit dari penuaan dini, hingga mengatasi beberapa penyakit seperti osteoartritis. Lalu yang ke-9 ada temulawak. Temulawak ini dapat membantu pencernaan, mengatasi peradangan, mendukung kesehatan hati, melindungi kulit dari penuaan dini, hingga mengatasi beberapa penyakit seperti osteoartritis dan penyakit liver. Baik, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Sherly Wulandari. Materi selanjutnya yaitu masih tentang khasiat dan jenis tanaman obat keluarga. Selanjutnya yaitu tentang tanaman jeriangau yang akan saya sampaikan sendiri. Jeriangau ini atau yang dikenal dengan bahasa Latin Acorus calamus ini biasanya digunakan untuk masyarakat itu untuk mengobati masalah seperti diare, disenteri, cacingan, dan radang pada sendi. Yang ke-11, tanaman yang ke-11 yaitu rimbang dengan nama Latin Solanum torfum Schwarz, yaitu membantu melawan infeksi ringan pada mata dan mempercepat proses penyembuhan. Biasanya rimbang ini bisa dijadikan sebagai lalapan atau dijadikan sebagai penambah makanan, penambah sayur pada hidangan makanan. Selanjutnya yaitu lidah buaya. Lidah buaya ini digunakan untuk masyarakat untuk mengobatkan peradangan, melembabkan wajah atau kering, dan meningkatkan kesehatan rambut, yaitu dengan digosokkan bagian bagian dari lidah buayanya itu, serta juga memiliki efek antioksidan dan antimikroba yang baik untuk tubuh. Selanjutnya, next. Tanaman selanjutnya yang kami temui pada tanaman toga kali ini yaitu pandan, yaitu membantu untuk meredakan nyeri sendi, khususnya untuk
para lansia dan juga untuk menjaga kesehatan jantung dan mencegah penyakit kanker dengan dengan beberapa pengolahan bisa dilakukan seperti direbus atau ditambahkan pada makanan-makanan lain. Yang kemudian selanjutnya adalah daun kelor. Daun kelor ini merupakan daun yang sangat-sangat memiliki manfaat dan umumnya tumbuh itu di tanaman tropis di negara tropis. Dan daun kelor ini memiliki khasiat sebagai antioksidan, anti kanker, anti radang, anti diabetes, dan anti mikroba. Dan juga untuk orang penyakit seperti saluran pernapasan, asma juga bisa untuk mengkonsumsi daun kelor ini. Tanaman selanjutnya yaitu tanaman sidingin. Tanaman sidingin ini biasa digunakan oleh masyarakat untuk meredakan panas dalam dan menurunkan demam. Baik, sekian materi dari saya. Untuk selanjutnya yaitu materi tentang faktor-faktor keberhasilan tanaman toga agar bisa kita budidayakan. Yang akan dijelaskan oleh Elsie Permatasari. Kepada Elsie disilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator. Jadi materi selanjutnya itu faktor keberhasilan tanaman toga atau tanaman obat keluarga. Yang pertama itu ada aspek ekonomi, di mana aspek ekonomi ini menjadi sumber penghasilan tambahan melalui penjualan tanaman obat atau produk olahan lainnya. Kemudian memanfaatkannya lahan perkarangan rumah secara produktif. Kemudian aspek yang kedua itu ada aspek sosial budaya, di mana aspek sosial budaya ini melestarikan budaya pengobatan tradisional dan kearifan lokal. Kemudian yang kedua ada menjadi sarana edukasi. Kemudian aspek yang ketiga yaitu aspek pendidikan. Toga menjadi sumber pembelajaran edukatif untuk mengenal berbagai jenis tanaman obat sejak dini, membentuk karakter, dan digunakan sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan siswa tentang manfaat tanaman obat dan pelestarian kearifan lokal. Kemudian aspek selanjutnya itu ada kesehatan, di mana tanaman toga ini sebagai obat tradisional untuk pencegahan dan pengobatan penyakit ringan seperti demam, gangguan pencernaan, hingga penyakit kronis seperti diabetes dan kolesterol tinggi. Kemudian memperbaiki status gizi karena beberapa tanaman toga juga berfungsi sebagai sayuran dan buah-buahan yang sehat. Kemudian ada mengurangi efek samping obat kimia dengan menjadikan alternatif pengobatan alami. Kemudian aspek yang terakhir ada aspek lingkungan, di mana aspek lingkungan ini membantu pelestarian tumbuhan obat yang berpotensi punah. Kemudian ada meningkatkan penghijauan dan materi selanjutnya itu kendala budidaya toga tanaman obat keluarga. Yang pertama yaitu lahan yang terbatas, di mana terutama di daerah perkotaan, lahannya sempit menjadi kendala utama dalam membudidayakan toga karena ruang yang tersedia kurang memadai. Kemudian ada ketersediaan bibit yang sulit didapat, yaitu sistem pertanian berlapis di dalam gedung perkotaan. Kemudian ada proses panen yang tidak terjadwal dan tidak rutin, di mana panen yang dilakukan tidak sesuai waktu yang tepat, menyebabkan tanaman membusuk akan menurun. Kemudian ada produksi yang masih sedikit sehingga sulit dipasarkan. Jadi, jumlah hasil panen yang sedikit membuat pemasaran menjadi kurang optimal dan sulit dikomersialkan. Nah, hasil wawancara kami dari tanaman toga ini
Yang pertama itu ada identitas dari narasumber yang kami wawancarai. Nama narasumbernya itu yaitu Ibu Betri Nita. Kampung asal beliau itu dari Sijunjung. Kemudian itu dari Padang dari tahun 2022 sampai sekarang. Kemudian hasil wawancara selanjutnya itu kami menanyakan kepada narasumber pertanyaan itu apakah motivasi dan alasan ibu dalam jenis tanaman toga. Jadi jawaban narasumber itu ibu butuh setiap hari karena mau bagaimanapun lebih baik menanam daripada membeli. Dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu hasil wawancara yang kami dapatkan dari narasumber kami yang bernama Bu Betri Nita yang akan disampaikan oleh Adila Wazna. Kepada Adila Wazna, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, dari hasil wawancara kami mengetahui bahwa nama narasumber kami yaitu Bu Betri Nita, yang berasal dari Kampung Sijunjung dan sekarang berdomisili di Padang semenjak tahun 2022 hingga sekarang. Kami mengajukan beberapa pertanyaan untuk wawancara. Yang pertama yaitu, apakah motivasi dan alasan ibu dalam menanam banyak jenis tanaman toga? Jawaban dari narasumber, untuk lebih mempermudah ketika butuh eh, tanaman obat ini setiap hari, karena mau bagaimanapun lebih baik menanam daripada membeli. Lalu pertanyaan selanjutnya, kapan ibu memulai untuk membudidayakan toga tersebut? Jawaban dari narasumber, sejak awal mulai tinggal di Padang, tepatnya di Gajah Lima, ibu tersebut sudah mulai menanam toga. Pertanyaan selanjutnya, jenis tanaman apa sajakah yang ditanam oleh ibu? Jawaban dari sang narasumber, ada tanaman kunyit putih, sereh, bidara, kunyit, mengkudu, jahe, labu siam, tapak leman atau daun mangkok, temulawak, jeriangau, rimbang, dan lidah buaya. Next. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada tantangan atau hama pada tumbuhan tanaman toga ibu? Jawaban dari narasumber, sejauh ini tidak ada dan tumbuhan sehat semua. Lalu kami memberi pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara ibu merawat tumbuhan tersebut? Jawaban dari sang narasumber, dengan cara dibersihkan setiap hari, mengumpulkan sampah dan dibakar, dan diambil abunya. Tumbuhan bisa sehat karena dijaga dan dirawat. Lalu pertanyaan terakhir dari kami, apakah ibu mengetahui manfaat dari toga tersebut sebelum memulai untuk menanam? Jawaban dari sang narasumber, sebelumnya ibu itu tidak tahu, namun ketika merasakan sakit, ibunya mencari-cari informasi di internet, lalu dapatlah masukan-masukan dari internet tersebut untuk meminum tanaman ini, tanaman itu, sehingga ibu tersebut mulai menanam tanaman sehat di rumahnya. Next. Nah, kesimpulan dari hasil wawancara kami tadi, tanaman obat keluarga atau toga adalah tanaman yang ditanam di pekarangan rumah dengan tujuan utama sebagai obat tradisional untuk memenuhi kebutuhan kesehatan keluarga. Toga mudah ditanam, dapat digunakan sebagai bahan obat alami untuk berbagai penyakit ringan hingga berat, serta berperan dalam pelestarian lingkungan dan budaya lokal. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Adila Wazna. Dari penyampaian Adila Wazna tadi, maka berakhirlah materi kami hari ini. Berikut beberapa referensi yang kami cantumkan dalam membuat laporan PPT ini. Dan next, untuk video wawancaranya, Ibu dan teman-teman bisa melihat di link yang kami cantumkan di dalam PPT. Di sana sudah lengkap apa saja yang kami tanya kepada ibu tersebut, serta lampiran-lampiran yang membuktikan bahwasannya apa saja tanaman-tanaman yang telah dibudidayakan oleh Ibu Betrinita selama beberapa tahun belakangan.
Baiklah, sekian presentasi dari kelompok satu dengan materi wawancara toga. Baiklah, mohon maaf jika banyak kesalahan dan kata-kata yang tidak pantas yang kami ucapkan di dalam selama presentasi ini. Kami mohon maaf. Saya Aziza Dayuni sebagai moderator, pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.